Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu Guru. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memimpin doa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan sesuai dengan hari ini. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelumnya Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu agar mengecek adik-adik atau anak-anak mana yang belum sempat hadir pada hari ini. Rizky, Hadir Ibu. Iki, Hadir Ibu. Ahmad, Faujir. Hadir Ibu. Oke, berarti semua hadir ya? Sebelumnya Ibu akan memaparkan sedikit materi yang mungkin adik-adik akan ketahui. Ibu akan menceritakan tentang sesuatu dan anak-anak harus menebak Ibu bercerita tentang apa. Bisa? Bisa Ibu. Iya. Pada pagi hari, Dina terbangun dari tempat tidurnya, pergi keluar untuk membersihkan diri dengan mandi. Dina berlari ke depan rumah untuk membersihkan halaman rumah dan juga membantu ibunya merapikan tempat tidurnya. Setelah selesai melakukan kegiatan semuanya, Dina bergegas untuk pergi ke sekolah, menaiki sepeda kesayangannya. Dina pergi dengan dua sahabatnya hingga dua sahabatnya datang menjemputnya. Berjalan pun mereka dengan sepeda sampailah mereka ke sekolah. Hari berjalan, mereka belajar dengan giat, mereka bertanya di sekolah dan mereka menjadi anak-anak yang pintar. Setelah pembelajaran selesai, mereka bertiga pulang ke rumah untuk melakukan rutinitasnya di rumah. Setelah sampai di rumah, Dina membersihkan diri, merapikan pakaian, dan juga beristirahat. Ada yang tahu anak-anak itu tentang apa yang Ibu ceritakan? Cerpen Ibu. Iya, pintar sekali. Ada yang tahu apa itu cerpen? Cerpen adalah cerita pendek. Iya, benar sekali. Siapa lagi yang tahu? Ayo. Siapa lagi yang tahu tentang apa itu cerpen? Cerpen adalah cerita yang sangat pendek. Iya, benar. Mungkin ada lagi anak-anak yang mau menjelaskan satu kali apa itu cerpen. Cerpen adalah cerita hayalan. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, sebelum Ibu beranjak masuk pada materi hari ini, kita belajar tentang Tunggu ya. Kita akan belajar tentang cerpen. Ya, pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang pengertian dan unsur-unsur cerpen. Yang kedua, siswa dapat menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Yang ketiga, pada pertemuan akhir, siswa dapat menjelaskan tentang hasil dari analisis mereka. Yang keempat, setelah mempelajari tentang pengertian cerpen dan unsur-unsur pembangun cerpen, siswa dapat membuat teks cerpen sekaligus menetapkan unsur-unsur pembangun cerpen. Ya, berhubung tadi anak-anak semua sudah memberikan jawaban tentang apa itu cerpen, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang cerpen. Cerpen atau cerita pendek merupakan suatu karya prosa yang menceritakan tentang pengalaman atau kisah dari seseorang, baik berupa pengalaman maupun tentang hayalan seseorang. Ya, pada pertemuan ini juga Ibu akan membahas tentang unsur-unsur pembangun karya sastra cerpen. Yang pertama, unsur karya sastra pembangun cerpen terbagi atas dua. Yang pertama unsur intrinsik dan kedua unsur ekstrinsik. Di dalam unsur intrinsik itu sendiri terbagi atas beberapa poin-poin. Yang pertama tema, yang kedua tokoh atau penokohan, yang ketiga alur atau plot, yang keempat gaya bahasa, yang kelima sudut pandang, dan yang keenam amanat. Ini beberapa poin-poin penting dalam unsur intrinsik. Selanjutnya pada unsur kedua yakni unsur ekstrinsik terbagi atas beberapa lagi poin-poin di dalamnya.
Yang pertama membahas tentang latar belakang masyarakat. Yang kedua membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut. Iya, anak-anak, Ibu akan membahas satu persatu dari unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Pada unsur intrinsik yang pertama tema. Tema adalah pokok dari pembahasan atau tema dari pembahasan tentang cerpen yang akan kita bahas. Yang kedua, tokoh atau penokohan, yakni orang-orang yang berada di dalam cerita pendek tersebut, dan penokohan yakni sifat-sifat yang dipunyai oleh para tokoh yang ada dalam cerpen tersebut. Yang ketiga yakni alur atau plot, yakni jalan cerita dari keseluruhan cerpen tersebut. Yang keempat yakni sudut pandang. Sudut pandang yakni membahas tentang ada beberapa sudut pandang, ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Tergantung dalam cerpen ini membahas menggunakan sudut pandang orang keberapa. Selanjutnya gaya bahasa. Di dalam cerpen tersebut ini memiliki banyak gaya bahasa yang digunakan. Ada berbagai macam gaya bahasa seperti majas, ada majas hiperbola, majas hipermini, pokoknya banyak majas yang digunakan dalam masing-masing cerpen. Yang kelima adalah amanat. Dalam cerpen ini memiliki amanat yang terkandung di dalamnya, sehingga para pembaca bisa menyimpulkan bahwa cerpen ini memiliki amanat seperti ini, memiliki pesan seperti ini. Ya. Yang kedua yakni unsur ekstrinsik. Di dalamnya terbagi atas 2 poin. Yang pertama membahas tentang latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat yakni cerpen tersebut membahas tentang cerita seperti apa atau pengalaman seseorang seperti apa. Yang kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Di dalam cerpen tersebut ada beberapa nilai-nilai yang bisa diklasifikasikan. Semua tergantung dari cerpen yang anak-anak semua baca atau yang akan Ibu berikan nanti. Jadi masing-masing cerpen memiliki nilai-nilai tersendiri di dalam cerpen tersebut. Ya, dalam materi ini ada anak-anak yang belum memahami apa yang Ibu jelaskan. Mengerti Ibu, mengerti Ibu, mengerti. Iya, yang di belakang paham dengan Ibu yang Ibu jelaskan? Mengerti, Bu. Mengerti Ibu. Untuk itu Ibu akan membagikan selembaran kertas yang berisi tentang teks cerpen. Ibu meminta kepada anak-anak semua untuk menganalisis atau mengidentifikasi unsur-unsur pembangun karya sastra cerpen. Setelah yang telah Ibu paparkan tadi, ada unsur intrinsik dan juga ada unsur ekstrinsik. Di sini Ibu meminta anak-anak untuk menentukan dari cerpen yang Ibu bagi, di mana temanya, siapa-siapa tokohnya, dan alurnya seperti apa, sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang keberapa, dan lain-lain. Jadi Ibu akan bagikan selembaran, anak-anak semua diminta untuk mengerjakan dengan baik. Setelah anak-anak mengerjakan selembaran itu, Ibu akan menyuruh anak-anak untuk maju memaparkan dan menjelaskan tentang hasil yang telah anak-anak semua periksa atau anak-anak semua kerjakan. Ya, Ibu akan membagikan satu persatu kepada anak-anak semua agar dikerjakan ya. Assalamualaikum. Ya anak-anak, waktu sudah selesai. Kepada anak-anak yang sudah menyelesaikan tugas yang Ibu berikan, bisa kumpul ke depan. Sudah anak-anak? Sudah Ibu, sudah. Belum Ibu, belum. Iya, yang belum siapa-siapa bisa dipercepat agar anak-anak semua bisa satu persatu maju untuk menjelaskan tentang hasil yang telah anak-anak semua peroleh dari cerita pendek tersebut. Ibu berikan tambahan waktu 5 menit. Anak-anak semua fokus, jangan terburu-buru, dan harap menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Bisa? Bisa Ibu, bisa Ibu. Ya, kepada ketua kelas, harap mengumpulkan hasil dari teman-teman semua. Nanti Ibu akan mengambil kepada ketua kelas. Iya Ibu. Sudah ketua kelas? Sudah. Mari Ibu lihat. Semuanya sudah kumpul? Sudah Ibu. Iya, pintar sekali. Baik, Ibu akan meminta satu orang perwakilan untuk menjelaskan dari hasil yang telah diperoleh, baik itu dari segi unsur intrinsiknya dan juga unsur ekstrinsiknya.
Berikan tepuk tangan buat Rizky yang telah menjelaskan dari unsur-unsur pembangun cerpen yang telah Ibu bagikan. Ya anak-anak, seperti itu unsur pembangun cerpen dari yang Ibu telah bagikan. Jadi anak-anak semua sudah paham tentang unsur-unsur pembangun karya sastra cerpen? Paham Ibu, paham Ibu. Iya, baik. Sebelum itu, untuk melihat seberapa pahamnya anak-anak semua tentang materi yang Ibu ajarkan hari ini, Ibu akan memberikan satu tugas rumah untuk anak-anak semua kerjakan di rumah. Bisa? Bisa Ibu. Oke, kalau gitu. Ya, untuk itu materi kita pada pagi hari ini telah terselesaikan dengan hasil dari anak-anak semua menjelaskan tentang unsur-unsur pembangun dalam karya sastra. Untuk itu, Ibu akan mengevaluasi sedikit tentang materi kita pada hari ini. Tentang cerpen dan juga unsur-unsur pembangun karya sastra cerpen. Coba Adik jelaskan kembali satu saja, apa itu cerpen? Cerpen adalah cerita pendek. Iya, cerpen itu merupakan cerita pendek, sebuah karya prosa yang dalamnya mengisahkan atau menceritakan tentang pengalaman seseorang. Ya, unsur-unsur pembangun prosa bisa terbagi atas dua, yakni unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Dalam unsur intrinsik terbagi atas tema, tokoh atau penokohan, alur atau plot, sudut pandang, gaya bahasa dan amanat. Sedangkan ekstrinsik terbagi atas dua, yakni latar belakang masyarakat dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen tersebut. Ya, untuk itu Ibu akan memberikan satu tugas di rumah agar anak-anak semua dapat menyelesaikan dan mengumpulkan pada minggu depan. Tugasnya, Ibu minta anak-anak untuk membuat satu karya cerpen dan juga anak-anak menentukan di mana tema, di mana plot atau di mana sudut pandangnya, di mana nilai ekstrinsiknya. Jadi, Ibu meminta kepada anak-anak untuk mengerjakan satu tugas, yakni buat cerpen dan tentukan di mana unsur-unsur pembangun karya sastra cerpen. Bisa? Bisa Ibu. Iya. Baik, untuk itu pada materi pagi hari ini telah selesai. Anak-anak pun juga sudah paham. Mungkin ada yang mau bertanya tentang cerpen? Tidak Ibu. Oke, berarti anak-anak semua sudah paham? Paham Ibu. Ya, untuk menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, berdoa dulu untuk menyelesaikan pada materi kita pada hari ini. Kepada anak-anak semua yang Ibu sayangi, yang Ibu cintai, berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, mungkin itu paparan materi dari Ibu. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.